Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang pasangan suami istri yang menjadi pembunuh berantai di usia tua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Ray and Faye. Ray Copeland lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1914, tepat setelah dimulainya Perang Dunia I. Dia hidup bersama kedua orang tuanya, Jess dan Laney Copeland. Keluarga mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal selama masa kecil Ray, hingga akhirnya keluarga mereka menetap di kota Ozark Hills, Arkansas. Selama perjalanan hidup mereka, Ray mendapatkan seorang adik perempuan dan adik laki-laki. Keluarga Copeland pun segera menjadi salah satu dari sekian banyak korban karena menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia yang terjadi di masa itu, dan Ray harus berhenti sekolah saat kelas 4 untuk membantu keluarganya mempertahankan pertanian kecil mereka. Padahal sebenarnya dia anak yang manja dan sering menuntut hal-hal yang dia inginkan. Pada usia 20 tahun, Ray melakukan kejahatan pertamanya, mencuri 2 ekor babi dari Jess dan menjualnya di kota lain. Sangat disayangkan, perbuatannya itu diketahui oleh ayahnya, tetapi tidak ada tuntutan resmi yang diajukan. Hal ini membuat Ray tidak kapok dan mulai berani. Ray terus melakukan lebih banyak kejahatan di tahun-tahun berikutnya seperti mencuri ternak, tetapi dia mulai beralih ke kejahatan yang lebih serius. Pada tahun 1936, dia pernah ditangkap karena memalsukan cek pemerintah di Harrison, Arkansas, dan dijatuhi hukuman 1 tahun di penjara daerah. Kemudian, pada musim semi tahun 1940, Ray melakukan kunjungan rutin ke kantor dokter di mana dia bertemu dengan perempuan bernama Faye Della Wilson yang saat itu berusia 19 tahun. Faye lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1921 dari pasangan Rufus dan Gladys Wilson. Mereka adalah pasangan pekerja keras dari Harrison yang meskipun hanya memiliki sedikit uang, tetapi mampu membesarkan 7 orang anak di sebuah gubuk berlantai tanah. Faye dan Ray pun saling jatuh cinta. Mereka akhirnya mulai berkencan dan dalam waktu 6 bulan mereka resmi menikah pada tahun 1940. Setahun kemudian mereka dikaruniai anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Everett. 2 tahun kemudian mereka kembali mendapatkan seorang anak laki-laki, yaitu Billy Ray. Bagian 2, kehidupan keluarga Ray. Pada tahun 1944, Ray memutuskan untuk pindah ke Fresno County, California, di mana dia dan Faye memiliki anak perempuan satu-satunya, Betty Lou, pada tahun berikutnya. 2 tahun kemudian, anak laki-laki ketiga mereka, Alvia, lahir, dan 2 tahun kemudian, pada tahun 1949, lahir anak laki-laki keempat mereka yang diberi nama William Wayne. Pada tahun yang sama dengan lahirnya William, Ray dituduh mencuri kuda dari seorang petani lokal dan meskipun tidak ada tuntutan yang diajukan, reputasinya yang sudah baik di Fresno County menjadi rusak dan Ray harus memindahkan keluarganya kembali ke Arkansas. Kurang dari sebulan setelah pindah, Ray ditangkap. Sekali lagi karena kasus pencurian ternak. Dia dinyatakan bersalah atas pencurian besar dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ray memindahkan keluarganya ke Rocky Comfort, Missouri, di mana dia ditangkap karena pencurian ternak lagi. Kali ini,
Dia dijatuhi hukuman untuk membantu pekerjaan kasar di peternakan hakim. Mulai tahun 1953, Ray mulai mengikuti pola yang sama seperti yang dilakukan orang tuanya kepadanya di masa kecilnya, yaitu memindahkan keluarganya dari satu kota ke kota lain, dan selama perjalanan ini, dia ditangkap setidaknya 5 kali karena menulis cek palsu. Selama musim panas tahun 1966, keluarga Copeland kembali ke Missouri, di mana Ray dan Faye berhasil membeli sebuah peternakan kecil dengan lahan seluas 40 hektar di Mooresville. Faye segera bekerja di sebuah perusahaan pembuat sarung tangan lokal. Di tempat tinggal barunya itu, Ray tidak disukai oleh para tetangga dan menuduhnya sebagai pria tua yang cuek dan juga menuduhnya melakukan kekerasan fisik terhadap keluarganya. Faye dan anak-anak Copeland kemudian menyangkal tuduhan ini. Karena ingin mendapatkan uang, namun mengetahui bahwa penangkapan lain atas pemalsuan akan mengirimnya ke penjara untuk waktu yang lama karena catatan penangkapannya yang panjang, Ray akhirnya menyusun sebuah rencana untuk menipu orang yang membeli sapi dan kemudian lolos. Rencananya adalah muncul di pelelangan sapi dengan menumpang pada para penunggang kuda dan orang yang sedang berjalan-jalan, menyuruh orang yang akan membeli sapi menulis cek dari buku Ray, menandatangani cek tersebut, dan kemudian menjual sapi-sapi tersebut sebelum cek itu melayang. Dia kemudian mengaku tidak bersalah kepada pihak berwenang yang pada akhirnya akan datang untuk menyelidiki dan menuduh bahwa tanda tangan pada cek tersebut dipalsukan. Karena orang-orang yang ia beli sapi-sapinya adalah para penumpang dan pengembara, mereka pasti sudah meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas pemalsuan tersebut. Meskipun skema ini sama sekali tidak orisinil, Ray berhasil lolos dari penipuan ini puluhan kali hingga salah satu korban penipuan Ray, Gerald Perkins, diinterogasi oleh polisi dan membongkar gerak-gerik Ray. Tak lama, Ray segera ditangkap dan dijatuhi hukuman hampir 2 tahun penjara karena pemalsuan cek. Bagian 3, kejahatan Ray dan Faye. Ketika dibebaskan dari penjara, Ray Copeland mengubah sedikit skema penipuannya. Alih-alih meminta para korban penipuannya untuk menulis cek dari rekeningnya, mereka akan disuruh untuk mengambil kotak pos dan membuka rekening atas nama mereka, kemudian meminta mereka menulis cek dari rekening mereka di pelelangan sapi. Penjelasannya kepada para korban penipuan adalah para peserta lelang tidak menyukainya karena satu dan lain hal dan tidak akan memberinya kesempatan yang adil. Kemudian, setelah skema tersebut dijalankan, Ray akan menghilangkan saksi kunci dengan menghabisinya dengan menembak mereka di bagian belakang kepala dengan senapan bolt action Marlin kaliber 22. Sementara itu, sang istri, Faye Copeland, akan berperan sebagai kaki tangan dalam kesuksesan skema ini. Mereka berdua akan mengubur mayat para korbannya di tanah milik mereka atau tanah milik gudang lain yang digunakan Ray. Skema Ray ini berhasil dengan pasangan tersebut mengklaim 5 hingga 12 korban. Pasangan Ray dan Faye Copeland menargetkan para penumpang gelap dan pengembara yang berusia 20-an. Mereka menghabisi seorang pria bernama Paul Jason Coward yang berusia 21 tahun pada tanggal 17 Oktober tahun 1986. Kemudian, di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 11 November, John Freeman yang berusia 27 tahun menjadi korban mereka berikutnya. Pada tahun 1988, pasangan ini melakukan aksinya lagi dan menewaskan 2 korban, yaitu Jimmy Dale Harvey yang berusia 27 tahun pada tanggal 25 Oktober dan Wayne Warner pada tanggal 8 Desember. Sementara dalam kasus korban bernama Dennis Murphy yang dihabisi pada tanggal 1 Mei tahun 1989, mayatnya tidak dikubur seperti korban sebelumnya, melainkan dibuang ke dalam sumur. Faye juga membuat sebuah selimut yang terbuat dari pakaian para korban. Dia juga membuat daftar nama-nama pekerja pertanian mereka, termasuk korban yang sudah dikonfirmasi dan yang dicurigai.
dan setiap di akhir nama korban akan ada tanda X yang menandai bahwa mereka telah dihabisi. Selama melakukan kejahatannya, mereka mempekerjakan Jack McCormick yang berusia 57 tahun yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui aktivitas ilegal mereka. Suatu ketika, pada tanggal 20 Agustus tahun 1989, Ray merasakan kecurigaan dari McCormick yang semakin terlihat. Tanpa pikir panjang, dia berusaha membunuhnya, tetapi McCormick berhasil melarikan diri. Setelah itu, McCormick segera melaporkannya pada pihak berwenang yang telah mengetahui catatan penangkapan Ray. Mereka juga sudah mengumpulkan bukti untuk mendukung pernyataan McCormick agar mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk properti Copeland. Karena selain pembunuhan yang telah dikonfirmasi, pasangan Copeland ini juga menjadi tersangka dalam pembunuhan 7 orang lainnya. Akhirnya, pencarian selama seminggu di properti Copeland dimulai, di mana polisi menemukan 3 mayat, daftar pembantu pertanian Faye, dan selimut yang terbuat dari pakaian para korban. Pada minggu berikutnya, para penyelidik menggeledah gudang lain yang dibeli oleh Ray dan menemukan 2 mayat lagi. Ray dan Faye pun akhirnya ditangkap. Bagian 4. Hukuman Ray dan Faye. Jaksa penuntut dengan cepat menawarkan kesepakatan kepada Faye yang isinya, jika dia memberitahu lokasi-lokasi mayat lainnya, satu-satunya dakwaan yang akan dikenakan kepadanya adalah rencana pembunuhan. Jaksa juga menawarkan hukuman beberapa bulan penjara jika dia mau bekerja sama. Namun, Faye tampaknya memilih jalan berbeda. Dia lebih memilih untuk melindungi suaminya dengan mengatakan kepada jaksa penuntut bahwa dia tidak mengetahui pembunuhan yang dilakukan Ray. Oleh karena itu, Ray dan Faye akhirnya didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 1 November tahun 1990, Faye Copeland yang saat itu berusia 69 tahun diadili dan mengklaim bahwa Ray melakukan pembunuhan tersebut tanpa sepengetahuannya, dan dia mengaku tengah menderita sindrom wanita yang babak belur. Namun, bukti-bukti yang memberatkannya sangat kuat dan dia dinyatakan bersalah atas kelima dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Faye pun dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan untuk 4 dakwaan dan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk dakwaan kelima. Sementara itu, pada tanggal 7 Maret tahun 1991, Ray Copeland yang saat itu berusia 76 tahun diadili, di mana ia juga dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. 2 tahun kemudian, Ray meninggal dunia saat menunggu eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Potosi. Sedangkan pada tanggal 6 Agustus tahun 1999, hukuman mati Faye justru dibatalkan karena bukti-bukti keterlibatannya tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Namun, dia masih harus tetap berada di penjara karena dakwaan pembunuhan yang masih berlaku. Hal ini memicu kemarahan dari beberapa kelompok aktivis hak-hak perempuan yang memprotes pemenjaraan tersebut dan menyatakan bahwa Faye tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Sayangnya, tidak ada yang mendengar protes ini. Pada bulan Desember tahun 2000, setelah upaya untuk mengembalikan hukuman mati Faye sebulan sebelumnya, Tom dan Janet Block yang merupakan pendiri organisasi Missourians Against State Killing atau MASK terus memperjuangkan pembebasan Faye dari penjara dengan meminta orang-orang mengirimkan surat dukungan untuk Faye. Dengan petisi pembebasan Faye yang juga disiapkan untuk dikabulkan oleh Gubernur Missouri saat itu, Roger Wilson. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, Faye menderita stroke yang membuatnya lumpuh sebagian dan tidak dapat berbicara. Akibatnya, ia dibebaskan bersyarat beberapa minggu kemudian, lalu dibawa ke panti jompo Morningside Center di kota kelahirannya, Harrison, Arkansas. Dan pada tanggal 30 Desember tahun 2003, Faye Copeland akhirnya meninggal dunia pada usia 82 tahun.
Pasangan Ray dan Faye Copeland menjadi pasangan tertua yang dijatuhi hukuman mati dalam sejarah Amerika di usia 76 dan 69 tahun. Begitulah akhir dari perjalanan hidup pasangan Ray dan Faye Copeland. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.